Baik Bapak Ibu Guru, saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Latar belakang dari materi ini adalah menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Nah, seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Nah, dari uraian ini kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan murid kita sebagai tanaman. Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk murid-murid kita. Nah, kita juga sebagai seorang guru itu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next. Nah, ini juga dari standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan budaya positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan.
polisi gitu ya, harus menghukum. Mungkin bisa diganti dengan kata-kata seperti konsekuensi atau apa ya, konsekuensi ya, konsekuensi dari perbuatan. Kalau anak itu apa yang dilakukan tuh ada konsekuensinya gitu. Jadi bukan langsung menghukum gitu, ya langsung berhukuman. Baik. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bu Umi? Ya, menurut saya bisa, ya. Karena dengan pemberian hukuman itu kan hukuman macam-macam, ada yang ringan, ada yang agak berat. Jadi itu bisa dicoba untuk pertama, kedua seperti itu bisa yang ringan, yang membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ya, terima kasih Bu Umi. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Dila, bagaimana? Untuk memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan diberikan penghargaan, anak akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Baik, terima kasih jawaban dari Ibu Guru SMP Negeri 1 Brangsong. Kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Next. Nah, ada 7 topik dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, teori kontrol dan posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Next. Pembelajaran 1 tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin Perayu dulu. Ini buat apa kamu? Kamu ya? Minta dong, boleh nggak? Iya. Nggak boleh. Yang penuh kan benar ya. Artinya Juli wes tak Juli. Tukar. Nah, tukar. roti. Tukar ini mah. Enggak, aku suka ini. Dua. Tiga. Coba aku suka ini dulu. Sini. Ya, ini tuh saya ngangkuis. Sini. ya, dari skenario ini apa yang bisa kita simpulkan? Bagaimana sikap Bu Dewi? Bu Dewi akan Saya akan tetap memegang teguh dengan apa yang saya miliki. ya, walaupun Bu Lulu sudah tadi mau mengganti dengan 3 roti, mengancam, tetapi Bu Dewi masih tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk mempertahankan barang yang sudah dia pegang. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol anak didik kita. Bisa kembali ke tempat duduknya. Rekam belum ya Bu? Tadi terus. Ya. Next. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya. Nyatanya kita tidak bisa mengontrol murid, diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu
tidak, karena itu nanti akan membuat anak itu menjadi rendah diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan sebagai guru, kita di kelas paling tua sendiri, kemudian kita bisa memaksa anak, itu tidak bisa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Next. Ya, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon ini adalah paradigma lama, kemudian teori kontrol ini yang sekarang, paradigma baru. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa dibacakan untuk teori kontrolnya ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Ya. Kemudian di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bisa dibacakan Bu Nisa untuk teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa dibacakan yang teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa dibacakan Bu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Bisa dibacakan Bu ini. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Bisa dibacakan Bu Dila. Model berpikir menang. Next. Nah, ini pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat mengubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika kita di kelas kita mengontrol anak, kok anak mau kita suruh, itu berarti anak tersebut mengizinkan dirinya kita kontrol. Next. Nah, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Next. Nah, apa makna kata disiplin? Nah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, untuk itu disiplin positif adalah merupakan suatu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol diri perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri murid. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai yang disepakati bersama, yaitu aktivitas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Untuk profil
pelajar Pancasila masih ingat lagunya? Lupa Bu. Lupa. Bisa kita nyanyi bersama Bapak Ibu untuk meningkatkan semangat kita siapa? Ya, yuk kita nyanyi. Pelajar Pancasila berpinang dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Next, Triana. Yang ini, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu motivasi yang nomor 1 dan 2 adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar diri. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri. Ya. Misal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai tadi nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, ini salah dengan Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maka motivasi internal bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Next. Di sini tentang hukuman dan penghargaan ada sebuah kasus, ya, di mana Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Bu Nisa, bisa dijelaskan? Kok tidak? Karena itu suatu hukuman yang membuat anak tidak nyaman. Dengan paradigma yang baru ini, hal seperti itu merendahkan kepercayaan diri anak. Padahal di paradigma yang baru, kita sebagai guru harus bisa menguasai bagaimana pembelajaran anak bisa mengikuti dengan berbagai macam metode. Mungkin Iva pemahamannya tidak cocok dengan metode yang dipakai oleh Pak Seno. Terima kasih Bu Nisa, tepuk tangan. Ya, betul sekali yang diucapkan oleh Bu Nisa. Kemudian yang kedua dulu, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman. Tapi sudah dijawab ya, hukuman. Kemudian mengapa sudah mewakili? Ya, next Bu.
bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Tadi Pak Seno langsung memberikan dukungan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa tadi fisik dengan menunjuk hidup, ya. Kemudian murid disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata, bisa tadi temannya gaduh, menertawakan. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya itu dapat diukur. Misal, setelah 3 kali tugasnya tidak bisa selesaikan pada batas waktu yang diberikan, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru hanya senantiasa memonitor murid tersebut. Next. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi adalah terencana atau disepakati sebagai suatu peraturan. Kemudian murid tetap dibuat, tapi tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian next. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman? Hukuman, coba. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Cek. Ya, itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi atau hukuman? Coba konsekuensi. Next. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama
bertahan hidup yang terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Misal, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Next. Nah, sekarang mencoba mengidentifikasi kebutuhan manusia. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada hiburan gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, bisa dicek Bu? Ya. Yang kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kalau kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Jadinya itu kebutuhan apa? Kesenangan. Ya. Kemudian yang keempat, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Padahal aku pakai jepit rambut baru. Penguasaan. Kasih sayang. Ya, yang terakhir, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kebutuhan apa? Kesenangan. Kebebasan. Ya. Next, Triana. Nah, ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Next. Nah, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Next. Nah, ini dalam kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, misal kami guru hormat pada bendera selama 1 jam. Membuatlah merasa bersalah, kita menyuruh siswa untuk kita ngomong ke siswa, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kemudian ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ini sebagai teman ya. Kapan merasa bersalah? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ya, sekali ini sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Next. Nah, yang terakhir pemantau dan manajer. Kang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut
adalah keyakinan kelas. Next. Nah, mengapa keyakinan bukan peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Supaya apa? Kita memakai helm aman. Bagi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Supaya sehat. Ya, kesehatan. Jaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih keyakinan jadi lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Next. Dari sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah dilarang terlambat masuk sekelas itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Saling menghargai keyakinan. Dilarang mencoret-coret meja? Peraturan. Tidak boleh makan saat pelajaran? Peraturan. Ya. Jujur dalam bertindak? Keyakinan. Next. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus menyediakan ruang pada siswa kita untuk bisa mencurahkan pendapatnya. Dimulai dari kegiatan pertama yaitu berdiskusi mengenai peraturan. Di sini kita bisa menyediakan kertas post-it, kemudian setiap siswa menuliskan peraturan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah menuliskan peraturan itu, kita tempel di kertas ya. Bisa di situ di warna biru dari peraturan-peraturan yang ditulis siswa. Nah, yang ditulis siswa itu kan biasanya munculnya kalimat negatif, dilarang lari-lari di kelas. Nah, dari kalimat negatif itu kita ubah dulu ke kalimat positif. Misalnya berjalanlah di kelas. Nah, kemudian setelah itu guru membimbing siswa untuk mencari nilai-nilai apa yang tersirat dari kalimat itu. Yang misalkan tadi disiplin. Baru setelah itu menempelkan keyakinan kelas sudah disepakati, ditulis, ditempel di kelas. Next. Nah, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi disebut juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan ke orang lain. Next. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas biasanya dengan bisa guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini.
belajar cara lain dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, misalkan di sini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian kita bisa tanyakan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, supaya lebih jelas, ada sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak berusaha? Kenapa hari ini di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lagi gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, kemudian mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan berhasil. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Sama guru saya, guru BK. Ya, ini ada sebuah kasus A, Bu Dwi sebagai murid, Bu Nisa sebagai guru. Kemudian mungkin Bu Triana bisa menjadi observan. Ya, bisa dipelajari. Bisa disambung. Ini.
Bisa di sini. Dwi. Lama nggak kesini jadi kesini lagi. Ada apa ini, Ira? Iya Bu, jadi tadi saya merasa bersalah Bu sama Amira. Ada apa di kelas tadi? Tadi kan saya itu habis ada ulangan Bu. Nah, saya tuh seneng soalnya kan saya nggak pernah tuh dapat nilai sebagus itu, dapat nilai 90, padahal saya biasanya paling 70, 80. Jadi saya merasanya bangga banget lah Bu, rasanya hari-hari saya menjadi lebih bahagia gitu dari yang sebelumnya. Ya, semua orang pasti kayak gitu ya, kalau dapat nilai bagus pasti bahagia banget. Iya. Apalagi biasanya dapat 80, sekarang bisa dapat 90, hal yang membanggakan sekali. Iya Bu. Tapi terus saya lihat teman saya Amira, dia itu nilainya di bawah saya Bu. Terus pas saya lihat dia kayak mungkin sedih ya Bu dengan hasil ulangannya yang mungkin kurang sesuai gitu. Terus karena namanya saya senang ya Bu ya, saya mengeluarkan apa sih, saya tuh pengen karena dengan bangga gitu saya bilang ke Amira, nanti nilai saya mah lebih bagus dari kamu nggak belajar dengan bener sih, belajar lebih keras lagi ya, kayak gitu. Tapi setelah itu saya kan mikirnya itu hanya untuk bercanda, mungkin saya salah juga ya Bu karena terlalu mengekspresikan seperti itu. Senangannya ya. Semua orang pasti kalau lagi bangga pasti melakukan hal seperti itu ya. Ya alhamdulillah tadi Ira hanya sedikit merendahkan Amira dengan nilainya yang agak jelek, tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Iya. Tapi pasti ada alasan tadi Ira melakukan hal seperti itu. Ya itu karena awalnya saya tuh merasa bangga Bu karena ternyata saya lebih hebat dari Amira. Tapi terus saya merasa bersalah karena Ira setelah itu, maksudnya Amira itu setelah itu langsung sedih gitu, terus kayak mulai nangis. Makanya saya akhirnya tadi nggak jadi masuk kelas dan saya memutuskan buat keluar dari kelas itu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari hal tadi? Saya mau meminta maaf Bu ke Amira, terus habis itu ketika mendapatkan nilai yang lebih bagus ya tidak daripada akan dengan teman-temannya, tidak akan seperti itu lagi Bu. Mungkin saya lain kali tetap rendah hati mungkin ya Bu ya, karena nggak semuanya itu mendapatkan nilai yang bagus ya. Boleh bangga dengan apa yang kita dapatkan, mungkin dengan teman tidak merendahkan tapi ikut memotivasi, begitu ya Ira. Iya. Ya nanti setelah ini bisa dengan Amira memperbaiki kondisi yang tidak baik tadi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.